Halo semua, ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Ngoding. Di video kali ini saya ingin membuat video pendek guys, tidak video panjang. Video yang saya bahas yaitu tentang validasi stok guys. Tapi sebelum kita mulai videonya, saya ingin memberitahukan guys, kalau channel Belajar Ngoding itu fitur langganannya itu sudah diaktifkan ya. Jadi teman-teman kalau yang mau support channel ini bisa dengan cara klik gabung guys. Nah, manfaat dari gabung ini apa? Yaitu teman-teman bisa dicek di sini. Pastinya ada loyalitas ini, badge atau ini saya nggak tahu, ini kurang paham nih guys. Ini yang pertama, lalu foto dan status. Ini saya juga nggak tahu. Ini fitur default dari fitur langganannya. Lalu ada akses ke video baru dan pastinya jadi prioritasnya kalau teman-teman ada komentar di video yang saya tayangkan. Dan satu lagi, teman-teman akan mendapatkan source code dari video yang step saya tayangkan. Oke, nggak usah pakai lama guys, kita langsung saja ke videonya. Ini dia validasi stok, ya kan, memastikan ketersediaan jumlah stok ya. Jadi apa itu validasi stok ya kan? Validasi stok sendiri merupakan proses memastikan ketersediaan produk atau barang yang ada dalam database kita guys. Jadi dengan menggunakan validasi stok, kita dapat mencegah penjualan atau pemesanan produk yang melebihi jumlah yang tersedia, sehingga mengoptimalkan pengelolaan inventaris. Mengapa validasi stok itu penting? Ya kan? 1. Mencegah penjualan berlebihan. Ya kan? Jadi dengan validasi stok, kita itu dapat mencegah penjualan produk yang lebih dari jumlah yang tersedia ya. Ya bener dong, karena kalau misalnya teman-teman beli barang AB, beli stoknya 5 tapi beli 6, kan nggak bisa terkirim 6, kurang 1. Nah itu kan nanti berbahaya bagi si toko penjualnya gitu. Intinya nanti bisa menyebabkan kekecewaan dari pelanggan. Lalu yang kedua ya mencegah kekurangan stok ya kan? Jadi dengan adanya validasi stok ini kita dapat memantau atau mengidentifikasi ya produk-produk mana yang hampir habis atau bahkan sudah habis gitu loh. Jadi sehingga memungkinkan kita untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengisi ulang stok yang sudah mengalami kehabisan gitu guys. Lalu yang terakhir yaitu kita ya pastinya mengoptimalkan pengelolaan inventaris ya. Dengan mengetahui jumlah ketersediaan barang kita dapat mengoptimalkan proses pengadaan dan produksi, menghindari pemborosan dan menjaga tingkat persediaan yang optimal gitu kan. Lalu metode validasi stok itu apa saja sih ya kan? Metode validasi stok itu yang pertama ada validasi berbasis ketersediaan atau persediaannya. Jadi sebenarnya ini metode yang melibatkan perhitungan jumlah stok aktual berdasarkan data masuk dan keluarnya barang. Dalam pendekatan ini kita harus mengurangi jumlah stok ketika ada penjualan atau pengiriman barang dan menambahkannya ketika ada penerimaan atau pembelian barang baru ya kan. Itu yang pertama ya metodenya. Lalu yang kedua adalah berbasis pesanan. Jadi melibatkan validasi stok berdasarkan pesanan yang diterima ya. Jika ada pesanan baru, kita harus memeriksa apakah stok yang tersedia cukup untuk memenuhi pesanan tersebut. Ini lebih ke ini ya, toko marketplace penjualan barang gitu ya. Itu tadi ya, jika stoknya tidak mencukupi maka pesanan tersebut harus dibatalkan atau buat fitur tidak bisa memesan karena stoknya tidak mencukupi gitu ya. Lalu yang terakhir adalah berbasis batasan. Jadi metode ini melibatkan penentuan batasan minimum dan maksimum untuk setiap produk. Jika stok menurun di bawah batasan minimum, peringatan dapat diberikan atau tindakan pengadaan stok dapat diambil. Alert ada yang mungkin membuat alert atau sejenisnya gitu ya. Di sisi lain, jika stok mencapai batasan maksimum, produksi atau pengadaan dapat dihentikan untuk sementara waktu. Ya, jadi kalau misalnya stoknya udah cukup nih mungkin untuk beberapa bulan ke depan ya,
produksinya bisa dihentikan dulu dan fokus ke yang lain. Mungkin kurang lebih gitu ya. Ini saya metode validasi stok yang umum digunakan atau yang ada saat ini atau yang umum banget ya metode-metodenya. Lalu sintaks validasi stok itu gimana sih? Sebenarnya kan validasi stok ini itu melibatkan media penyimpanan kita, dimana dalam hal ini yang saya maksud yaitu database ya, dan kita menggunakan bahasa SQL dan menggunakan MySQL untuk pengelolaan manajemen database-nya. Dan ini kurang lebih sintaks validasi stoknya ya yang umum digunakan. Jadi intinya pertama dia akan menseleksi stok ini, dia adalah kolom di tabel produk, where ID produk, where identitas produknya yang mana sih yang untuk diseleksi. Lalu berikutnya itu kita akan menggunakan if else ya, if else atau if and di dalam database ini. Jadi jika stoknya itu kurang dari minimum, dia akan memberikan eksekusi apa gitu ya. Ini untuk validasi stok pada umumnya ya. Nah, cuman dalam hal ini karena saya di sini menggunakan NetBeans ya untuk project saya, sintaksnya itu kayak gini guys. Jadi pertama kita akan membuat variabel, namanya di sini bebas, cuman di sini saya stok dengan tipe datanya boolean guys. Jadi kita menggunakan false all true dari tipe data boolean tersebut dengan nilai defaultnya pertama itu false ya kan. Lalu kita akan menseleksi ya tadi ya, kayak contoh di atas tadi, kita menseleksi stok dari tabel barang, where kode barang kan. Nah lalu eksekusi selanjutnya apa ya, ini jika gini kita nih membuat variabel baru tipe data integer, dimana value nya itu adalah nilai stok yang ada di tabel barang. Lalu dia melakukan eksekusi berikutnya, yaitu jika stok sama dengan atau lebih dari jumlah, maka dikatakan stok cukup, maka value nya itu berubah jadi true gitu guys. Jika tidak cukup, nah ini di bawah ini sebenarnya ada lagi, saya lupa ngasih, maka stok cukup yaitu false atau balik ke nilai defaultnya kayak gitu guys. Ini mungkin teman-teman pasti agak bingung juga ya, karena hanya dari teori kayak gini ya. Nanti kita praktek guys. Nah di sini akan kita implementasikan validasinya, kita menggunakan MySQL dan NetBeans ya. Oke, kita sudah di NetBeans ya. Nah di sini kita ada dua contoh implementasinya ya. Pertama, saya di sini ada buat project mini ya kan, dimana saya membuat satu Gframe namanya transaksi kayak gini doang, dan database-nya kayak gini doang nih. Teman-teman perhatikan sebelah kiri kanan, kiri atas itu ada DB barang dengan tabel barang. Tabel book ini abaikan aja, ini kita nggak pakai, ini saya hapus deh. Nah, tabel barang ya, tabel barang dengan kolomnya itu ini nih, ada kode barang, nama barang, harga, dan stoknya itu sebut, dan gambar. Ini opsi aja sih, bisa kasih gambar atau enggak. Ini coba contoh aja, kita fokus ke kolom stok. Oke. Nah di sini kita mengibaratkan ada suatu transaksi ya kan, transaksi barang keluar ya, atau transaksi barang keluar atau penjualan gitulah ya. Nah jika kita mengeluarkan barang lebih dari 10, misalnya 11 atau 12, dia akan memunculkan alert barang tidak cukup. Saya lupa alertnya apa ya, alertnya itu mana alertnya ya? Oh ya, jumlah barang keluar melebihi stok tersedia. Itu jika dia lebih dari 10, cuman jika ngepas 10 atau di bawahnya, maka akan muncul alert barang berhasil keluar. Oke. Ini ya, kayak gini nih. Nah, simulasi contohnya gini guys. Jadi seakan-akan ini tuh barang mau ini jangan keluar ya, tapi transaksi keluar. Begini ya. Jadi di sini ada ini text field biasa,
ini test flip biasa, ini button seakan-akan transaksinya itu mau keluar. Jadi simulasinya kita akan menseleksi stok di kode barang. Di sini nanti kita masukkan kode barang, lalu kita masukin jumlah yang mau dikeluarkan, ya kan? Jumlahnya berapa? Nah, nanti di sini akan melakukan eksekusi mengeluarkan barang, dimana nanti jika dia barangnya cukup ya berhasil, kalau nggak cukup akan memunculkan alert barang tidak bisa dikeluarkan karena tidak tersedia gitu ya. Oke, kayak gini aja. Ini kosong, tidak ada eksekusi apapun ya. Dan ini juga kosong. Oke, yang adanya itu ada di sini transaksi keluarin di sini. Dimana eksekusinya dia gini. Pertama kan kita akan memasukin kode barang. Nih, string kode barang get text, dia mengambil nilainya, lalu mengambil nilai jumlah yang ini ya. Ini. Lalu dia akan melakukan if else. Di sini yaitu if check stock, parameter ada kode barang dan jumlah. Nah, kita membuat metode check stock di mana kita buat parameter kode barang dan jumlah. Kita geser ke bawah dulu. Nah, ini ada metodenya ya. Check stock, tipe datanya boolean ya kan, karena dia ini tadi ya, dimana parameter itu kode barang. Kode barang ini ya untuk mengambil identitas dari ID atau tabel yang akan kita eksekusi, lalu jumlah di sini tipenya integer, dan ini kode pada umumnya kita gunakan ya pasti ya. Di sini kita menghubungkan ke database, di sini kita untuk mengeksekusi, dan ini untuk menghasilkan. Dan ini tipe data awalnya yaitu stok cukup sama dengan false. Lalu di sini kita menghubungkan database-nya, lalu query-nya kita menseleksi stok from barang, where kode barang. Nah, kode barang itu kita input ya. Kode barang itu kita input dari sini. Lalu dikirim ke sini gitu ya. Lalu di bawahnya itu ada melakukan if else lagi, yaitu tadi seperti di materi tadi ya. Jika stok di dalam database ini kan tadi kan kita mengambil stok di dalam database nih, yang ini. Jika stok lebih dari sama dengan jumlah, maka stok cukup, ya kan? Cukup. Jika tidak, ya dia akan mengembalikan nilai dari stok cukup itu sendiri, yaitu false. Gitu guys. Oke, ini untuk metode validasinya. Kita balik ke atas lagi. Tadi ya, jika check stock ini dia cukup, ya kan? Kan di sini nilai defaultnya dia misalnya cukup sama dengan true, ya kan? Dan jika true, nah dia akan menampilkan pesan barang berhasil keluar. Di sini dia tidak mengeksekusi apa-apa karena dia dieksekusinya itu di sini. Di sini nih. Ya. Nih, maka barang berhasil keluar. Jika tidak, dia akan menampilkan jumlah barang keluar melebihi stok yang tersedia. Gitu guys. Hanya itu saja metodenya, ini tidak dipakai. Ini aja nih. Atas yang nggak ada. Oke, kita tes ya, kita tes run. Oke, ini dia kode barang. Di sini karena manual saya contohnya, jadi saya kopas saja BC01. Nah, di sini kita mengeluarkan barang itu berapa? Misalnya 1, misalnya 8. That's artinya kan dia mencukupi ya, karena stoknya itu kan 10 dan 8 itu kurang dari 10, maka berhasil. Tapi jika 10 itu ya sama, tetap berhasil. Oke, jika 11. Nah, ini jumlah barang keluar melebihi stok yang tersedia, gitu guys. Nangkep lah ya, artinya berfungsi. Nah, tinggal fungsi ini tinggal disesuaikan dengan aplikasi teman-teman. Kalau misalnya dia udah berhasil keluar, dia nanti melakukan update di database-nya, bisa menggunakan trigger. Teman-teman bisa cek video sebelumnya, saya ada menjelaskan trigger validasi perubahan otomatis jika ada barang masuk atau barang keluar gitu guys. Nah, ini untuk contoh sederhananya. Nah, kebetulan kemarin saya ada membuat
video transaksi barang keluar di project inventory kita. Nah, di situ kita belum memasukkan namanya belum memasukkan fitur validasi stok, ya kan. Makanya itu di sini kita sekalian tambahkan. Oke, kita buka dulu. Di sini kebetulan saya sudah buka. Ini project yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan menambahkan validasinya itu ketika kita memasukkan barang ke dalam tabel sementara, guys. Ya kan? Di sini kan ada jumlah nih. Dimana jumlah ini akan menyesuaikan stok yang ada di barang. Jika dia sesuai, jika mencukupi artinya dia berhasil. Jika tidak, nanti akan memunculkan alert stok tidak cukup gitu, guys. Oke, langsung saja. Di sini kita ke service detail barang keluar. Nah, di sini kita sudah buat nih namanya validasi stok ya. Lalu kita ke DAO detail barang keluar. Nah, ini masih kosong ya. Nah, di sini kita akan menambahkannya, guys. Nih. Karena saya sudah buat, saya kopas saja ya. Karena biar mempersingkat waktu. Teman-teman kan bisa di pause ya kalau melihat. Ini kurang lebih kayak gini. Saya zoom. Ini mode date keluar, get. Ini misalnya berbeda modelnya, get model barang, get kode barang. Oke. Lalu tipe data koneksinya kita call. Option pen-nya ini juga get model barang, get nama barang, kayak gini. Nah, kalau project saya ini itu saya namanya itu bukan stok cukup, saya namanya valid ya di sini, tapi sama aja nih, bebaskan nama variabel bebas, dimana di nilai defaultnya itu false. Di sini saya melakukan select stock from barang where kode barang ya. Kode barang kan otomatis ya, di sini otomatis kalau di reformnya itu berdasarkan ini nih. Berdasarkan ini bisa, tapi di sini saya berdasarkan karena di sini kan otomatis dia udah terhubung ke model ya. Nilainya itu udah kesimpan ke model. Jadi dia di sini get model get kode barang berdasarkan kode barang. Dan stok ya kan, dia menseleksi stok kurang dari jumlah ini. Nah, jika dia berhasil terseleksi, nah dia akan mengeksekusi apa nih? Jika ini kan dia di sini menjalankan ya, SQL ini dieksekusi di sini. Nah ini kan dia ada melakukan validasi nih. Jika stoknya itu kurang dari jumlah, nah dia akan menginfokan kita dengan memberi alert ya, show message dialog bahwa stok barang, nah di sini dia mengambil barangnya, nama barangnya apa, tidak tersedia, dengan tipe data option pen itu peringatan warning message. Oke. Nah, jika di sini saya kebalikannya dari yang ini ya, kebalikan dari ini. Kalau ini kan dia misalnya dia tersedia, dia maka true. Kalau punya saya yang ini, jika tidak tersedia karena dia melakukan validasinya di sini. Jika stok sama dengan kurang dari jumlah keluar, maka dia tidak bisa melanjutkan program karena barang tidak tersedia. Nah, jika sesuai artinya jika stok itu kurang dari jumlah keluar itu, jika stok tidak kurang dari jumlah keluar, maka dia akan memberikan nilai valid ini menjadi true dan kita bisa melanjutkan programnya. Kurang lebih seperti itu ya. Teman-teman kalau misalnya bingung, mending dicoba dulu, nanti teman-teman nangkep nih, oh kayak gini gitu. Karena saya kadang menjelaskan apa yang saya buat juga kadang saya bingung. Oke, kurang lebih gitu guys ya. Nah, ini sudah berhasil ya. DAO validasi stoknya. Kita balik lagi ke
view-nya, kita klik tambah barang. Jadi ketika dia diklik tambah, nah dia akan berubah. Nah di sini artinya dia ketika mau nambah ya. Jadi ini kita bungkus ke dalam if. Pertama if, ya kan. Nah servisnya itu kan ada di service detail ya. Lalu kita panggil metode yang di dalam service itu, yaitu validasi stok. Nah di sini kan kita validasi stok di sini, yaitu modelnya itu detail, makanya dipakai detail. Oke. Lalu kita enter aja. Nah di sini kita tab karena ini kita bungkus dalam if ya. Lalu ini kita enter kurung, dan di sini kita masukin else kurung. Nah di sini kita pakai ini aja. Oh sorry, sini misalnya dia nggak sesuai, kita arahkan ke jumlah. Jumlah. Nah kayak gini guys. Jadi dia intinya kita memvalidasi data yang ada di sini, terutama tuh jumlah. Jumlah itu di sini kan nih jumlah itu dia sesuai stok atau enggak, ya kan? Kalau sesuai, ya dia akan melakukan penambahannya. Tapi jika tidak, dia akan memunculkan alert yang ada di sini, yaitu barang tidak tersedia, dan kita akan diarahkan lagi ke text field jumlah dan suruh ubah sesuainya. Oke, kita tes run. Transaksi barang keluar, tambah. Di sini contoh misalnya yang ini, stoknya 345 ya. Nih coba kita tes langsung saja 346, enter. Jumlahnya dia keluarnya jadi segini ya total harganya. Lalu kita tambahkan barang. Nah di sini tidak berhasil karena error. Saya sejaman cari codingan yang error, ternyata script dari button tambah barang ini itu ada yang kurang guys. Dia errornya sebelumnya errornya kan kayak gini ya. Ini saya komentar dulu. Ini ketika klik kita mengeluarkan barang misalnya 306, harusnya kan dia tidak berhasil ya karena stoknya nggak ada. Nah klik tambah dia error kayak gini teman-teman. Saya klik, misalnya saya klik ya, dia ngarahnya ke query ini nih. Padahal query ini saya tes di SQLiok itu berfungsi guys. Nih query-nya itu berfungsi, jadi kita select stock from barang where kode barang, contoh misalnya kode barang 1 stok kurang dari 306, dia muncul ya kan. Tapi kalau misalnya di bawah 300, di bawah stok, dia tidak muncul, nih kosong. Nah itu kan artinya query-nya tidak ada yang error ya. Nah dia error berarti dari sisi NetBeans-nya, dari program kita. Nah ternyata di sini itu kita tidak mengirim kode model barang ke dalam detail. Dimana kan dalam model detail barang kita itu kita simpan kita selipkan model barang ya, dimana model barang ini di flow-nya itu di DAO-nya itu kita ada manggil nih model barang nih, ini kan model barang nih, makanya itu dia error, dia tidak mendeteksi ID barang yang dimaksud itu apa gitu loh. Makanya itu kita tambahin ini nih karena ini. Jadi kan kita sudah mendeklarasikan cek dari model barang ini. Nah model barang ini kita sudah set nih kode barang ini kan. Nah tapi kode barang ini itu kan dia nggak, sebelumnya yang error itu dia tidak berhasil terkirim ke detail karena kita tidak membuat ini, kita tidak men-setnya. Nah itu saya tambahkan codingan ini nih, detail set model barang, lalu lanjutkan seperti script yang sebelumnya. Nah baru ini berhasil nih guys, kita tes run.
Ini barang keluar, contoh misalnya ini kan 305, kita tes 306, enter. Total jadi segini, tapi dia harusnya tidak berhasil dengan klik stok barang paku beton tidak tersedia. Tapi misalnya 304 atau 315, enter, dan dia berhasil masuk ke sini. Nah, coba ya kita tes ya. Segini, lalu udah ini aja, kita tes simpan, berhasil. Kita cek master barangnya dan jadi 0. Nah, cuman aplikasi yang saya buat sekarang ini dia belum ada ini ya, alert otomatis ya. Maksudnya jika stok barangnya tersedianya sisa 0 mungkin sampai 10 harusnya muncul alert. Nah, itu lagi saya cari tahu guys, biar memunculkan alert. Misalnya di sini kita taruh kayak notifikasi dari Facebook atau Instagram sejenisnya gitu, akan muncul notif merah dan memberitahukan alert bahwa barang dengan nama barang ini kurang dari stok atau stoknya tinggal segini, segera dipesan. Nah, itu saya belum, lagi saya explore ya, lagi saya cari tahu biar gimana biar bisa kayak gitu. Tapi so far di sini kita sudah berhasil lah untuk melakukan validasi stok barang keluar tersebut guys. Ya guys, segini aja video kali ini ya. Intinya kesimpulan dari validasi stok ini adalah, yaitu validasi stok adalah langkah penting dalam manajemen inventaris guys. Dengan memastikan ketersediaan produk yang tepat, kita dapat menghindari penjualan berlebihan dan yang kekurangan stok, serta mengoptimalkan pengelolaan inventaris secara keseluruhan. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman, dan share ke teman-teman yang masih belajar sampai sekarang, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.